secara sederhana bisa mengganggu kesuburan buat laki, buat perempuan. Kalau udah menjaga kesuburan pasti ada. Halo, selamat datang di Lini Podcast. Kembali lagi dengan saya Zafira. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang lontong. Nah, kira-kira benar nggak sih kalau misalnya makan lontong yang dibungkus plastik itu nggak baik buat kesehatan? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dulu dan juga subscribe channel YouTube Lini Sehat. Pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh seorang narasumber. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua dari Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, dan juga Ketua Umum dari Pergizi Pangan Indonesia. Selamat datang Prof. Hardin, mungkin boleh menyapa dulu nih sahabat sehat yang sedang nonton video ini. Baik, sampai jumpa ya, gimana kabar? Alhamdulillah baik juga, semoga sahabat saya juga baik ya Prof. Nah, jadi hari ini kan kita bakal ngobrolin tentang lontong nih Prof. Makanan yang biasanya khas pas lebaran ya Prof. Nah, terus banyak kok di mana-mana tiap hari ada lontong sayur. Apalagi di Padang dan Medan ya. Lontong Padang, lontong Medan. Iya Prof, kalau di sini rata-rata pas lebaran. Nah, biasanya kan sering beredar gitu ya Prof. Lontong yang dibungkus pakai plastik. Tapi tuh katanya lontong yang dibungkus pakai plastik itu katanya nggak sehat. Benar nggak sih Prof? Ya tergantung plastiknya. Jadi ada dua kemungkinan sebenarnya. Akan ada juga yang membuat lontong biar kenyal itu ditambah dengan boraks ya. Seperti kenyalnya bakso. Kadang ada yang nakal ditambah dengan boraks. Jadi bisa ada kemungkinan nggak sehat, nggak aman itu karena ditambahkan bahan yang sebenarnya tidak dianjurkan. Bukan bahan tambahan pangan tapi bahan tambahan yang berbahaya. Bisa juga penggunaan plastiknya ya. Plastik itu kan ada yang bisa cocok untuk pangan ketika diolah dengan suhu tinggi. Kalau buat lontong itu kan bisa di atas air mendidih ya, bisa 150 derajat, 120 derajat. Biasanya lama juga. Dan lama, bisa sejam, 2 jam ya tergantung banyaknya kan ya. Dan itu kalau digunakan plastik yang tidak untuk pangan dan tidak bisa untuk suhu tinggi, ya nggak sehat juga. Oh, itu kenapa Prof nggak sehatnya? Ya ada zat di dalam jenis polimer di dalam plastik tadi keluar leaching bermigrasi ke lontongnya gitu ya. Karena suhu yang tinggi ya di atas 120 dan 150 derajat Celcius. Dan zat-zat ini bisa salah satunya bisphenol, bisa juga jenis polimer berbahaya lainnya ya, yang kalau dia bermigrasi ke lontong, kita makan lontong bukan makan plastik gitu kan. Apalagi makan plastik ya. Jadi ada dua kemungkinan itu, jadi perlu jaga-jaga gitu ya. Jadi belum tentu dari plastiknya juga ya Prof. Nah kemudian kalau tadi kan Prof sempat menyebutkan kalau misalnya dari zat dari plastik bisa bermigrasi ya Prof ke lontongnya itu dari akibat suhu panas atau gimana Prof? Iya, karena suhu panas yang buat lontong kan pasti di atas air mendidih kan. Pasti di atas 100 derajat ya, antara 120-150 derajat Celcius. Terus kemudian efeknya bagi tubuh gimana tuh Prof kalau misalnya nggak sengaja kita makan lontong yang udah terkontaminasi? Ya, jenis polimer yang berbahaya tadi bisa secara sederhana bisa mengganggu kesuburan buat laki, buat perempuan. Kalau udah menjaga kesuburan pasti ada cita-cita yang tidak tercapai ya. Pasti kalau pasangan suami istri, pasangan muda ingin punya turunan, punya anak. Kalau jadi mandul atau tidak fertil kan, jadi belum lagi dalam jumlah tertentu dia juga berisiko ya untuk kejadian kanker ya, bisa juga ke jantung koroner. Artinya nggak aman lah, akan berisiko gangguan kesehatan. Itu dalam jangka panjang ya Prof, atau mungkin ada efek langsungnya gitu tentu. Prof? Dalam jangka panjang. Kemudian bahan apa aja sih Prof yang kira-kira tuh aman gitu digunakan buat membungkus lontong? Mungkin plastik yang aman atau mungkin ada Ya bahan-bahan sebelum plastik lain? Sebenarnya nenek moyang kita secara Pakai daun pisang ya, tradisional Prof? udah cerdas ya. Ada daun pisang, ada daun bunga yang kayak kunyit itu apa? Daun kayak kunyit, daun kunyit.
lupa saya namanya. Daun hijau lebar ya. Daun Ya, jadi daun jati kadang-kadang juga daun yang lebar. Jadi terus luar biasa. ada yang dari bambu juga ya Prof? Ada ya, kecetak dia sekaligus. Jadi nenek moyang kita punya nilai-nilai bijak yang luar biasa ya. Tanpa disadari ya Prof? Ya, artinya memang dari lingkungan, kondisi ekologis yang mendukung ada seperti itu. Dan rasanya juga kan ya ada aroma licin, gitu. aroma daunnya, kelontongnya juga kan ya. Itu juga yang bikin enak. Ya kalaupun ternyata nggak bisa, sekarang juga ada buat lontong yang dikotak-kotakin kan. Iya, di Tupperware juga ada. Ya Tupperware yang pasti udah jelas aman. Ada yang bahannya dari aluminium, ada yang bahannya dari Tupperware yang aman untuk food and beverage dengan suhu tinggi. Nanti tinggal dipotong-potong kan. Nggak capek bungkus-bungkus lagi ya. Iya. Tapi kalau ternyata nggak punya Tupperware, nggak punya daun pisang, nggak punya daun jati, Harus pakai harus plastik juga ya. itu. Udah waktu belinya ditanya ke toko plastiknya, ini yang dianjurkan untuk makanan panas nggak, tahan panas nggak. Jadi polietilen ya, ada poliamid. Tapi itu orang yang jualan pasti nggak ngerti bahasa-bahasa kimia kan. Iya, biasanya cuma paling sederhananya yang aman ya, buat makanan. Bu, Pak, ini kepada yang jual ya, yang mana nih yang tahan panas sampai di atas air mendidih. Mereka pasti sudah ada pengetahuan tentang itu. Kemudian Jangan asal beli kantong plastik. iya, ntar plastik buat ini langsung lumer semua Prof. Bisa aja tempat makanan, tapi kan ada makanan dingin kan. Oh iya. Ya, ini kan nggak boleh, itu yang untuk panas. Ya. Oke. Terus kemudian kan ada juga nih Prof, biasanya tuh supaya nggak terlalu lama gitu Prof masaknya, ada yang biasanya dijadiin nasi dulu terus baru dicetak, itu juga bisa meminimalisir atau enggak Prof kira-kira? Ya, yang penting kan tadi meminimalisirnya kan ada dua ya, komponen yang ditambahkan. Sama yang dari Ya, yang jangan sampai ada bahasa masyarakatnya apa, boraks itu. boraks, bleng ya Prof? Nah, bleng, jangan ditambah bleng ya kan. Kalau pedagang tukang bakso taunya bleng gitu ya. Iya. Yang membuat dia jadi kenyal. Rasanya kalau makan lontong tuh kalau nggak kenyal gimana gitu kan, kadang-kadang kurang gitu. ya, tapi kan tidak selalu kenyal itu harus dengan bleng atau boraks yang berbahaya. Kemudian tadi yang plastiknya ya, jadi kalau itu bisa dikendalikan bahwa suhunya, maksud saya tadi lamanya jadi lebih pendek karena dimasak dulu kemudian baru dibungkus, ya nggak masalah. Kecuali kalau ada juga pakai daun kelapa kan. Pakai daun kelapa. Kalau sate Padang itu kan lontongnya pakai daun ketupat iya. kan, daun kelapa ketupat. Tapi kan itu nggak mungkin dimasak dulu ya. Iya, biasanya masukin beras kan itu, masukinnya lubang kecil udah Iya. beras yang dimasukin. Jadi bisa aja sih ada pre-cook dulu, kemudian nanti dibungkus. Saya ingat ketika sekolah di mancanegara dulu, kangen-kangen ingin lontong ya. Bikinnya kayak gitu ya Prof, di Buatnya kayak pre-cook gitu, dulu. atau yang di tadi Tupperware. Oh, di Tupperware. Potong-potong. Cuma memang keunikannya dia hilang ya. Unik itu kan sebenarnya kalau dia seperti ketupat kelapa, tapi kan mendapatkan daun kelapa muda Susah ya Prof kalau susah di nih luar. waktu di sekolah di luarnya. Berarti aman enggaknya tadi tergantung zat yang ditambahin atau dari jenis plastiknya juga Prof. Baik, terima kasih banyak Prof Hardin atas perbincangannya kali ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari sahabat sehat ini ya Prof. Nah, sahabat sehat, gimana pembahasan oleh Prof Hardin? Sangat seru kan? Nah, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Ini Sehat dan juga like video ini kalau kamu suka. Kamu juga bisa membagikan pendapat kamu di kolom komentar. Sampai bertemu di episode Lini Podcast berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.